Siapa yang duluan masang baliho, berarti dia yang duluan dong meninggalkan. Namanya calon tunggal. Artinya tidak ada boleh calon lain dong yang muncul gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, selamat datang di Anyus. Dan kami ucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak yang mau secara perdana datang ke kami. Kita bincang santai aja nih Pak. Ya. Saya sudah survei kecil-kecilan melalui media Google segala macam. Kebetulan tidak pasti jawabannya masing-masing. Ini kaitannya seluruh kepala daerah di Indonesia ini Pak, ketika dia menjabat satu kali, itu pasti pada hajatan selanjutnya maju lagi. Tidak ada kepala daerah yang sudah menjabat satu kali itu kemudian stop 100% merata seperti itu. Nah, termasuk di Bapak nih sekarang, Bapak juga maju lagi. Yang kami mau cari sebenarnya itu apa sih yang membuat seorang kepala daerah ketika dia menjabat satu periode, di periode selanjutnya pasti maju lagi. Ada apa di situ kok sampai bertarung lagi. Termasuk Bapak yang kami mau tanyakan itu Bapak, landasan bagi Bapak nih kok maju lagi itu apa? Ya. Alasan Bapak? Biasanya pada umumnya ada orang yang boleh jadi mungkin terbagi dua ya, latar belakang orang mau maju itu. Dan pada umumnya orang mau maju dari kedua itu dianggap bahwa jabatan ini adalah sesuatu yang prestisius, harga diri. Ini juga bisa menjadi bagian dari penghormatan orang. Di balik itu juga materi ya. Karena seorang bupati paling tidak banyak ruang dan banyak peluang untuk mendapatkan rezeki tentu lebih banyak dalam tanda petik mudah-mudahan yang halal kan gitu. Tetapi saya bukan itu. Ya, kalau penghargaan sudahlah, saya kan sudah bilang bahwa jabatan ini justru sebetulnya kalau mau jujur lawan politik kita itu tidak menghargai. ya. Ketenaran saya kira biasa-biasa aja bagi saya. Saya hampir hari ini saya nggak ada merubah pola hidup. Hampir nggak ada berubah. Kurang lebih aja bisa ditanya saya punya istri, saya nggak ada misalnya karena jadi bupati terus leher jadi tinggi atau enggak. Karena kami memahami betul hakikat sebuah amanah, hakikat sebuah jabatan. Justru pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami di kader PKS dikatakan bahwa jabatan itu bukan sebuah penghormatan, tetapi itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Ya. Nah, kalau sekarang saya ditanya kenapa Pak Muarang kok maju lagi? Ada 3 hal yang menyebabkan saya masih mau maju. Yang pertama adalah memang di PKS itu ketika ada kadernya yang diamanahkan menjadi DPRD atau diamanahkan menjadi bupati, wakil bupati, gubernur dan sebagainya, itu dikatakan bahwa antum diwakafkan, untuk bisa berkontribusi besar terhadap negeri ini, tentu dengan cara yang baik, itu amanah. Amanah itu yang menyebabkan saya masih mau meneruskan. Yang kedua, saya mengamati bahwa cara berpolitik di era ini tidak hanya di bawah ya dalam politik ya. Cara politik di era ini pada umumnya saya amati lebih mayoritas untuk mencari kesempatan untuk menggembosi anggaran. Memperkaya diri dan sebagainya. Kalau ini saya tidak ambil, saya seolah-olah padahal ada ruang ya. Saya seolah lepas tanggung jawab dan ingin membiarkan tanda petik kemudahan itu akan tetap berlangsung. Makanya saya bisa cek sekarang, bisa ditanya dengan PU, bisa ditanya kabak umum yang selama ini menjadi ini, nggak pernah saya bikin sibuk dalam artian melayani saya, kemudian meminta dan bisa dicek. Saya apa adanya. Kalau itu untuk kepentingan dinas, saya perjalanan dinas. Kalau itu untuk kepentingan diri dan keluarga, saya pakai dana pribadi. Bisa dicek.
Jadi kalau misalnya untuk mengklarifikasi bisa mungkin juga diskusi betul nggak Pak Bupati nggak pernah merekayasa perjalanan dinasnya, padahal itu bisa dicek, ini ajudan saya jadi saksi nggak pernah. Dan saya selalu wanti-wanti, kalau ini memang pribadi, mending kamu nggak ikut, tapi kalau dinas kamu ikut. Artinya ya saya memahami bahwa sesungguhnya situasi yang terdahulu maupun ini akan terjadi terus cara-cara, dan ini saya hadir bisa mengerem itu, bisa mengerem itu. Belum lagi yang namanya permainan-permainan anggaran. Ya kita paham banget. Itu dua sudah Pak. Yang ketiganya apa? Pak bilang tadi 3 kan? Yang ketiga adalah mudah-mudahan sisa umur saya yang masih ada ini bisa saya jadikan sebagai amanah, ini saya bisa jadikan sebagai amal soleh, karena saya memahami betul bahwa ketika ada jabatan yang kita buat, ketika kita melakukan kebaikan, kemaslahatan itu jauh lebih luas dibanding kalau saya bertindak secara pribadi. Kebijakan seorang bupati ketika itu baik, setrumnya ke seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tapi ketika kebijakan seorang bupati itu juga salah, maka dosanya juga setrumnya juga cukup luas. Saya ingin mengambil posisi yang mudah-mudahan itu terwujud. Oke. Jadi begini, ini menarik lagi. Kan begini Pak, suka tidak suka, di rival Bapak, lawan politik Bapak ini kan kembali maju di posisi wakil, Ya, bukan merebut posisi bupati. Di publik ini jadi bahan pembicaraan. Nah, buat apa cerai? Kalau ternyata majunya juga Wakil juga. Kalau tadinya cerai majunya jadi bupati, publik paham. paham, enak. Tapi nyatanya kan majunya jadi wakil bupati juga. Yang jadi pertanyaan kami ke Bapak, karena pasti Bapak pelaku sejarahnya dan Bapak kok bisa cerai Pak? Siapa yang memulai perceraian itu antara Bapak dengan beliau? Untuk membuktikannya itu, saya kira publik paham siapa yang duluan masang baliho dan siapa yang menyebarkan pamflet yang mengatakan bahwa dan meminta maaf kepada publik bahwa saya mohon maaf karena memang selama ini Tugas hanya saya sebagai wakil bupati, jadi mohon dimaklumi kalau saya belum bisa banyak berperan. Berarti kan cita-citanya jadi bupati. Sebagai bukti siapa yang duluan masang baliho, berarti dia yang duluan dong meninggalkan saya, dan dia yang duluan mendeklarasikan. Kalau dipahami, walaupun demikian dia sudah teman saya ini sudah memasang misalnya spanduk di mana-mana, baliho di mana-mana bahwa mau jadi calon bupati. Untuk memastikan perpisahan kami ini, saya bicara 4 mata dengan Pak Agus Tantomo. Pak Agus, ini seriuskah kita mau berpisah ini? Dia jawab kepada saya bahwa saya menanyakan hampir semua kepala kampung, itu kalau kita bergandengan kalah. Kalau kita bergandengan katanya kalah. Iya kak. Terus saya ingatkan, dulu ingat nggak kita sebelum kita kemarin menang dalam pilkada, kita kan bersepakat walaupun itu secara lisan, tetapi kubu besar 2 tim ini menyaksikan bahwa kita ingin bergandengan selama 10 tahun. Kita jeda sedikit Pak, ada titipan pertanyaan dari warga ya, karena kami buka kesempatan. Ini warga sedang live ini? Nah, ini tidak live, cuman kami memang mengumumkan bahwa bagi warga yang mau nitip pertanyaan silahkan lewat email atau WA. Dan kebetulan ada pertanyaan yang menurut saya penting untuk disampaikan. Iya. Ini warga atas nama Andi Rahmatan, bertugas guru Pak dia, seorang guru di SD. Pertanyaannya begini Pak, gimana nasib guru honor PTT Pak yang dari tahun 2010? Kasihan. Apa ada kebijakan Pak masuk data biasa atau bahkan langsung masuk jalur PNS Pak? Secara Pak, pengabdian dari tahun 2007 sampai sekarang bukan waktu yang sebentar Pak, cukup lama sekali.
Bahkan mantan murid sudah ada yang PNS duluan, Pak. Mohon dijawab, Pak, sekaligus bersolusi. Terima kasih, Saudara Andi Rahmata. Andi Rahmata. Kewenangan yang bisa saya berikan kepada seluruh guru honor dan PTT itu adalah paling tidak gajinya saya sudah naikkan. Itu kewenangan yang bisa saya lakukan. Dan saya sebagai bupati sebetulnya ya kepengennya seluruh guru yang sudah senior, yang sudah lama mengabdi, semestinya ya ada penghargaan untuk bisa jadi PNS. Cuma sayangnya kewenangan untuk menentukan bahwa bisa jadi PNS atau tidak itu murni melalui sistem online. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa oh ini sudah senior, lama mengabdi, kemudian diberikan skala prioritas. Jadi orang baru dan orang lama tidak ada perbedaan. Ketika nilai Anda bagus, lulus. Ketika tidak, ya tetap tidak lulus. Jadi dalam hal ini memang menurut saya semestinya negara ya ataupun pemerintah pusat memberikan ruang kebijakan bagi orang-orang yang sudah lama mengabdi. Memang menurut saya sih sangat tidak adil ketika ada orang yang baru selesai mungkin baru 1 bulan kuliah keluar dari kampus, kemudian bertepatan jadwal tes PNS, rezekinya jadi lulus. Memang ilmunya kan baru panas-panasnya gitu, akhirnya jadi lulus. Padahal tidak ada jaminan orang yang baru lulus dengan nilai akademik tinggi di saat tes bisa lulus dan bisa lulus dibandingkan orang yang sudah lama mengabdi, yang punya pengalaman mendidik, itu boleh jadi belum tentu yang baru lebih baik hanya gara-gara misalnya nilainya lebih bagus dibandingkan. Jadi Saudara Andi Rahmata mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Seandainya Bupati misalnya ada kewenangan untuk itu, ya boleh jadi kita akan beri jawaban yang kita akan bisa dengan kebijakan. Di saat saya dulu menjadi ketua komisi yang membidangi tentang pendidikan, kebetulan saya jadi ketua tim seleksi PNS di Kabupaten Berau. Saya berikan ruang yang seluas-luasnya. Saat itu masih ada kebijakan itu. Saya bikin aturan karena yang lama itu pasti nilainya rendah secara akademis. Yang sudah lama mungkin 10 tahun jadi honor dibanding orang yang baru lulus sarjana. Nah, sehingga waktu itu saya berikan skor nilai sama statusnya. Tetapi ada tambahan nilai, ada pengalaman masa kerja itu ada skornya. Nah, ada umur ada skornya. Tambahan. Semakin tua umurnya itu semakin diberi nilai yang tinggi sedikit, ada tambahan. Ada nilai. Begitu juga semakin lama masa kerjanya itu tinggi nilainya. Gabungan antara nilai murni ya masing-masing dengan skor umur, skor masa kerja, itulah yang menolong PNS honorer, tenaga honorer yang sekian tahun, belasan tahun, akhirnya banyak yang lulus. Lulus ya. Satu lagi Pak, pertanyaan warga Andi Sawega. Bapak kenal secara pribadi juga sama. Dia nitip pertanyaan begini. Mana yang lebih Bapak pilih? Antara menjadi ustadz, guru, atau bupati? Hari ini saya jalankan dua-duanya, tiga-tiganya lah. Hari ini saya tetap menjadi ustadz, dan hari ini saya tetap menjadi guru. Ya, jangan dikira saya tidak jadi guru. Ya ustadz kan guru juga. Guru bagi anak-anak saya, guru bagi bahasa Arabnya guru ya ustadz kan. Iya. Kemudian jadi pejabat dan memang tidak boleh melepas. Saya dengan dakwah tidak boleh berhenti. Karena saya mengatakan kan ada istilah bahwa waktu tidak duduk di kursi rajin baca ayat kursi. Begitu sudah duduk di kursinya dibalik ayat kursinya. Nanti itu. Jadi tiga-tiganya dijalanin Pak ya. Harus. Jadi, nah ini agak sensitif pertanyaan yang kami tawarkan. Silakan Bapak kalau mau jawab hak Bapak, tidak jawab juga hak Bapak, karena memang sensitif. Dalam kehidupan kita ini Pak, yang paling mengasihkan itu jatuh cinta. Tapi itu paling asik. Yang paling tidak asik adalah selagi jatuh cinta ditinggal pergi. Nah, analogi ini terjadi dengan Bapak. Ya. Dalam media apapun terpublikasi yang ngebet betul dalam tanda kutip jatuh cinta dengan Bu Syarifatul adalah Bapak. Yang berupaya ini supaya dengan Syarifatul sehingga terciptanya murid itu Bapak. Bahkan spanduk-spanduk luar biasa banyak sekali murid itu. Tapi di tengah-tengah jatuh cinta itu Bapak ditinggal pergi.
dengan situasi SK DPP Golkar yang bukan ke Muri lah. Ya. Pertanyaan kami ini, silakan Bapak mau jawab, silakan. Saya nggak jawab, saya nggak jawab. Nggak jawab ya? Saya akan jawab. Akan jawab itu ya? Akan jawab. Yang Bapak rasakan ketika ditinggal pergi seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan begini dulu, jangan dianggap bahwa saya yang jelas saya ingin sampaikan bahwa Muri ini adalah sama-sama jatuh cinta. Oke. Dalam tanda petik ya. Iya. Jangan dalam tanda petik. Lain yang lain nih. Artinya sama-sama ingin berpasangan gitu. Oke. Karena Ibu Sari sendiri pernah bilang sama saya, Pak Bupati, saya tidak akan pernah mau maju kalau bukan dengan Bapak. Oke. Nah, itu satu. Dan ini bukan hanya bukan hanya ibu, tapi memang disupport banget oleh suaminya, disupport banget. Sehingga terakhir sebelum terjadi pemasangan baliho macam-macam, kita kumpul kecil-kecilan antara pengurus inti PKS, kemudian Golkar, Pak Ibu calon ya ibu dan beberapa petinggi dari kalangan Golkar. Kita ketemu. Kita dapat rekom atau tidak dapat rekom, kita harus tetap bersatu. Disepakati itu. Itulah akhirnya ketika begitu Golkar menugaskan satu orang surat tugas, di mana surat tugas itu diberikan 2 amanah kepada Ibu Sari bahwa Ibu melakukan 2 tugas. Yang pertama adalah lakukan komunikasi politik dengan partai politik dan calon yang lain. Dan yang kedua adalah naikkan elektabilitas dengan mensosialisasikan diri melalui baliho-baliho. Nah, pasca Ibu melakukan itu kita akan evaluasi dengan hasil survei. Nah, ternyata kan Golkar tidak menurunkan survei. Nah, waktu Ibu Sari menerima rekomendasi itu, di saat itu juga diumumkan Anda sebagai calon yang sudah ada pasangan berdua membayar biaya survei yang akan nanti diturunkan oleh DPP Golkar. Pembayarannya melalui DPP, kita bayar waktu itu 175 juta, dan surveyor yang akan turun itu grupnya nggak salah Poltreking apa Antayuda itu Poltreking. Dan saya juga melakukan survei, melakukan lembaga yang lain, LSI dan sebagainya. Hasilnya luar biasa memuaskan, jauh di atas elektabilitas tertinggi lah pasangan. Jadi akhirnya kan ketika dapat rekomendasi tunggal, kalau daerah lain kan ada 2. Ya, ini tunggal. Dan ketika saya menjelang mau dikasih rekomendasi itu, saya dipanggil berdua oleh tim DPP Golkar, dan itu mewawancari saya. Pak Bupati, kami terima kasih banyak, Bapak sedang menggandeng kader Golkar untuk maju dan Bapak sebagai incumbent. Cuma ada 2 hal yang saya ingin tanya kepada Pak Bupati. Pertama, pilkada itu butuh biaya. Pak Bupati punya uang enggak? Ya saya jawab lah, enggak mungkin saya mau maju jadi bupati kalau enggak punya uang. Yang kedua, bagaimana komitmen Pak Bupati terkait dengan politik Golkar ke depan? Jaga calon gubernur, jaga calon presiden. Nah saya jawab, sepanjang PKS tidak mencalonkan gubernur dan tidak mencalonkan presiden, kami akan all out membantu. Sampai begitu, sebatas yang memang kita bisa. Artinya 2 pertanyaan itu Bapak jawab secara sempurna dong? Iya. Nah, ternyata kan belum disurvei. Sementara survei saya terakhir menjelang turunnya rekom itu 71% melawan 25. Makanya elektabilitas tertinggi kan? Tinggi. Jadi kita terlalu yakin sebetulnya tidak akan kemana-mana nih rekom. Maka beranilah kita bikin baliho begini. Ibu Sari tidak akan ke lain, dan saya juga surveinya bagus, dan dirinya calon tunggal. Namanya calon tunggal. Instruksi dari surat tugas itu mengatakan bahwa seluruh kader Golkar harus mensupport pelaksanaan surat tugas ini. Artinya tidak ada boleh calon lain dong yang muncul gitu loh. Ya ternyata kan lain lagi garisannya, meskipun sekarang kalau ditanya bahwa dalam posisi seperti ini kok ditinggal, tentu kita sangat sayangkan karena pengorbanan terlalu besar sudah kita lakukan. Ternyata tiba-tiba, bayangkan saya harus merubah baliho, saya harus lakukan sosialisasi ulang, kemudian atribut yang saya sudah buat itu juga
tentu ada biaya, dan sehingganya awalnya sangat saya menyesalkan. Makanya sebetulnya sebelum perpisahan itu saya berkali-kali komunikasi, memberikan pemahaman, mengingatkan, tetapi Ibu Sari sepertinya tidak nyambung dengan alasannya beliau yang dia sampaikan kepada saya tidak nyaman. Karena saya sudah berkali-kali, beberapa kali juga menyampaikan baik di media maupun secara lisan kepada kepada petinggi-petinggi Golkar bahwa kalau saya tidak dapat rekomendasi Golkar, saya tidak akan maju. Nah, jiwa sebagai wanita kan merasa bukan bertarung, kemudian merasa tidak nyaman. Ya, saya hargai. Dan saya sebagai orang yang ditinggal, apakah saya harus larut dengan kesedihan itu? Tentu saya harus cari solusi. Karena masih ada harapan yang lain. Dan akhirnya kan memutuskan berpasangan dengan Gamalis. Pertanyaannya kemudian, Pak, kenapa pilihannya jatuh ke Pak Gamalis? Ini publik belum banyak menunggu nih jawaban ini karena nggak tahu kenapa Bapak dengan Gamalis akhirnya. Yang pertama, saya ingin sampaikan sebelum saya interaksi sama Ibu Sari, ya, orang yang pertama saya incar itu memang Gamalis. Bisa dicek, saya pertama kali pertemuan lobby terkait dengan pasangan itu dengan Pak Rifai. Cuma waktu itu ada PR yang saya sampaikan kepada Pak Rifai bahwa tolong ada dua yang saya inginkan kalau memang Gamalis ini mau nyalon, udahlah usahakan banyak di Berau. Itu satu. Yang kedua, usahakan keluarga berdua beripar ini antara Gamalis dan Topan fokus dong satu. Supaya kita jelas nih. Betul. Nah kemudian Taupan ketika timnya juga menghadap sama saya sampaikan, saya sama siapa saya welcome aja. Cuma satu PR saya, ya Taupan lah kalau memang Taupan, Gamalis lah kalau memang Gamalis kan gitu. Ternyata seiring dan perjalanan waktu, wah semakin berkibar. Dua bersaing luar biasa. Itulah dia yang kita akhirnya muncul komunikasi dengan Ibu Sari. Nah, kenapa Gamalis menjadi pilihan? Pertama, isu yang berkembang itu kan mau dihabisi seluruh partai politik. Dengar nggak? Paham. Saya dengar itu pasti. Maka kan yang tidak mungkin dihabisi itu strategi 2015 mau dipakai lagi. Artinya kan kita ini dianggap gimana gitu ya. Tapi itu saya kira di dalam politik sah-sah saja. Itu artinya niat, tapi kan tak kesampaian juga. Dan itu saya kira rekan saya Pak Gusantomo bikin statement seperti itu, saya kira bagus. Sah-sah saja. Dan saya pun sebetulnya kalau bisa punya juga niat begitu ya. Maka kenapa pilihannya ke Gamalis? Karena paling tidak kan ada dua pertimbangan. Yang pertama, Pak Gamalis ini adalah calon DPRD 2 periode di provinsi. Duduk malah dan dia punya jaringan. Artinya bagaimanapun sudah cukup ada jaringan di mana-mana. Walaupun beliau kelemahannya satu, dia tidak banyak tinggal di Kabupaten Berau. Nah, terus yang kedua pertimbangannya adalah ada kekuatan kita di parlemen. Paham. Nah, ada Pak Rifai yang sudah jadi wakil ketua, otomatis ketika nanti misalnya jadi, otomatis kita relatif bisa berkolaborasi secara baik karena jalannya pemerintahan jadi lebih baik. Nah, yang ketiga kalau boleh saya sebut, yang ketiga adalah ini dua kubu atau dua partai yang dulu berseteru di 2000. Iya, sudah 2015. Ya kan? Nah, sekarang ini dua tokoh ini satu kembali. Itu yang kami maksudkan kenapa pilihannya ke Pak Rifai, ke Pak Gamalis. Artinya sejarah. Rival saya yang dulu menguasai kurang lebih 42% suara dan saya 57 bersama Pak Agus Samtomo, dan hari ini saya modalnya adalah 55,sekian%. Itu tanpa wakil. Tanpa wakil. Secara sederhana berpikir saya, masa sih tidak bisa nyumbang 10%, 15% dari kekuatan Gamalis dan P3-nya ditambah dengan tim sukses 5 tahun yang lalu untuk berkolaborasi mensukseskan Ragam.
media online baru, news. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan news setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Ceritanya, programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, Subscribe Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.